Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria. Apa kabar hari ini anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kembali bertemu ibu guru dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran online. Tetap jalani hari-hari dengan sabar dan bersyukur. Semoga ilmu kalian manfaat dan barokah ya. Dan kali ini materinya adalah bumi berhenti berputar. Seperti biasanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, seperti yang kita tahu, bumi yang kita tempati ini berputar. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah tempat tinggal bagi jutaan makhluk hidup termasuk manusia. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Jika bumi berhenti berputar, maka yang akan terjadi adalah hari kiamat. Nah, sekarang kita pelajari tentang hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Tiupan pertama, langit dan bumi akan berguncang. Tiupan kedua, seluruh makhluk Allah mati. Dan tiupan ketiga, membangkitkan manusia kembali untuk berkumpul di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal dan perbuatannya di dunia. Walaupun kita tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi kita harus percaya kiamat pasti datang, karena merupakan rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, manusia dan seluruh makhluk lainnya akan meninggal. Tidak ada satupun yang hidup. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Nah, anak-anak, mulai sekarang jika kalian melakukan sesuatu, pikirkanlah dengan baik-baik, karena apa yang kalian lakukan akan kalian pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Semua yang berbuat baik dan beramal soleh, Allah akan menghadiahkan surga. Sebaliknya, untuk yang ingkar, balasannya adalah neraka. Anak-anak, peristiwa hari akhir telah disebutkan dalam Al-Quran surat ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah hancurnya sebagian alam semesta, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat sugro dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat sugro juga dapat menimpa siapa saja dan kapan saja, seperti kematian seseorang. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, serta planet-planet lain sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat sehingga tidak ada satu makhluk pun di atas bumi ini yang akan hidup. Nah, sekarang kita pelajari tanda-tanda hari akhir. Ada tanda-tanda umum serta ada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umum seperti yang terjadi pada kiamat sugro. Di antaranya, yang pertama, banyaknya terjadi bencana alam. Yang kedua, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kemaksiatan merajalela. Keempat, minuman keras merajalela. Kelima, banyaknya ulama muslim yang wafat. Keenam, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketujuh, fitnah muncul di mana-mana. Kedelapan, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kesembilan, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Kesepuluh, munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Sekarang tanda-tanda khusus atau tanda-tanda yang akan terjadi pada kiamat kubro. Pertama, munculnya binatang yang dapat berbicara. Kedua, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ketiga, munculnya Dajjal. Keempat, matahari terbit dari barat. Kelima, munculnya kabut atau dukhon. Keenam, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ketujuh, turunnya Imam Mahdi. Nah, demikianlah tanda-tanda umum sampai tanda-tanda khusus datangnya hari kiamat. Dan bila kita perhatikan, sekarang ini sudah banyak bermunculan tanda-tanda umum datangnya hari kiamat, seperti bencana alam, banyak ulama muslim yang wafat, dan lain-lain. Apakah ini pertanda kiamat sudah dekat? Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak, mari tanamkan sikap kebiasaan aku meyakini datangnya hari kiamat. Anak-anak yang soleh dan soleha, setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada beberapa hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah. Keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengaji, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang hari akhir, mari kita tanamkan sikap kebiasaan selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar kita bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada kolom "Ayo berlatih".
Yang pertama, berilah tanda centang pada gambar yang termasuk kiamat sugro. Tugas yang kedua, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Tulis di buku tulis kalian masing-masing dan selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.